wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas 1C TKI. Jadi di sini saya akan membahas soal pertemuan 2 dan 3. Yang pertama itu, pilihlah 3 sampai 4 unsur dan susunlah hampir menyerupai nama panggilanmu. Buat pula untuk nama saudaramu. Dan yang kedua, tuliskan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari unsur yang telah kamu pilih. Yang ketiga, tuliskan pula keempat bilangan kuantumnya pada elektron. Yang keempat, buatlah semua tersebut menjadi sebuah video 8 sampai 10 menit. Jadi, konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron dalam suatu atom atau ion berdasarkan tingkat energi dan orbitalnya yang menjelaskan sifat kimia dan fisika unsur. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu terbagi menjadi 4, yaitu utama, azimut, magnetik, dan spin. Bilangan kuantum utama ditandai dengan N, bilangan kuantum azimut ditandai dengan L, bilangan kuantum magnetik ditandai dengan M, sementara bilangan kuantum spin ditandai dengan S. Jadi nama saya itu Iva. I merupakan yodium dengan nomor atom 53, Fe merupakan besi dengan nomor atom 26, H merupakan hidrogen dengan nomor atom 1. Jadi konfigurasi elektron dari I itu sama dengan Kr dengan nomor atom 36. Di situ kenapa Kr? Karena saya menggunakan konfigurasi gas mulia untuk mempermudah konfigurasi. Jadi tinggal tambah 5s2, 4d10 dan 5p5. Jadi N itu melambangkan bilangan utama, yaitu yang menunjukkan kulit tempat terluar elektron berada. Kenapa bisa 5? Karena di konfigurasi elektron I itu terakhir menunjukkan 5p5. Jadi N sama dengan 5. Selanjutnya L. L itu menunjukkan bentuk bilangan orbital. Jika orbitalnya S, maka bilangan kuantum azimutnya 0. Jika orbitalnya P, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 1. Dan jika orbitalnya bernilai D, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 2. Jika orbitalnya F, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 3. Karena elektron terakhir dari I berada di 5p, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 1. Selanjutnya M. M itu bilangan magnetik yang menunjukkan bilangan orbital pada sumbu ruang. Untuk orbital P ada 3 kotak, karena P berhak atas 3 kotak. Kotak-kotak ini melambangkan orbital. Setiap orbital maksimal diisi 2 elektron. Karena elektron valensi dari I itu 5, maka ada 5 anak panah yang digambar. Selanjutnya S. S itu bilangan spin. Spin yang menunjukkan arah putaran elektron. Jika gambar arah panahnya ke atas, maka nilai bilangan kuantum spinnya plus 1/2. Tetapi jika nilai bilangan kuantumnya ke bawah, maka nilainya adalah min 1/2. Karena pada kotak panah terakhir menunjukkan ke arah bawah, maka nilai S-nya adalah min 1/2. Selanjutnya konfigurasi elektron dari besi atau Fe. Fe itu memiliki nomor atom 26, jadi Fe sama dengan Ar dengan nomor atom 18. Kenapa Ar? Karena saya menggunakan konfigurasi elektron gas mulia untuk mempermudah konfigurasinya. Jadi tinggal tambah 4s2, 3d6. Lalu N-nya itu bilangan utama sama dengan 3, karena dia menunjukkan tempat terluar elektron berada. Dan tempat terluar elektron berada di Fe itu adalah 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Lalu L sama dengan 2 karena orbitalnya berada di D, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 2. Lalu M sama dengan min 2 karena panah terakhir berada di min 2. Lalu S itu bilangan spin. Spin itu bilangan kuantum spin itu adalah min 1/2 karena arah panahnya mengarah ke bawah. Tapi jika arah panahnya mengarah ke atas, maka dia bernilai min 1/2. Tetapi karena arah panahnya mengarah ke bawah, jadi nilai S-nya itu adalah min 1/2. Selanjutnya konfigurasi elektron dari hidrogen atau H. H itu memiliki nomor atom 1. Jadi H sama dengan 1s1 dengan nilai N-nya itu bilangan utama atau bilangan utama sama dengan 1 karena dia elektronnya berada di 1. Lalu L-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena orbitalnya berada di S, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Lalu M, bilangan magnetik sama dengan 0 karena hanya ada kemungkinan 1. Lalu S, bilangan spin sama dengan plus 1/2 karena arah panahnya mengarah ke atas.
satu nama saudara saya yaitu Siska. Si merupakan silikon dengan nomor atom 14, S merupakan sulfur dengan nomor atom 16, Ca merupakan kalsium dengan nomor atom 20. Selanjutnya konfigurasi elektron Si. Si itu mempunyai nomor atom 14, jadi Si sama dengan Ne dengan nomor atom 10. Kenapa di situ Ne? Karena saya menggunakan konfigurasi gas mulia untuk mempermudah konfigurasi elektronnya. Karena terlalu panjang kalau dijabarkan satu-satu. Lalu 3s2 dan 3p2. N itu merupakan bilangan utama yang menunjukkan kulit tempat terluar elektron berada. Jadi karena di konfigurasi elektron S1 itu yang terakhir itu 3p2, maka N-nya itu sama dengan 3. Lalu L itu merupakan bilangan azimut yang menunjukkan bentuk orbital. Jika orbitalnya S, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Jika orbitalnya P, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 1. Jika orbitalnya bernilai D, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 2. Tetapi jika orbitalnya F, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 3. Tetapi karena konfigurasi elektron dari Si itu bernilai P, maka bilangan kuantum azimutnya yaitu 1. Lalu M itu bilangan magnetik yang menunjukkan bilangan orbital pada sumbu ruang untuk orbital P. Untuk orbital P ada 3 kotak karena P berhak atas 3 kotak. Kotak-kotak ini melambangkan orbital. Setiap orbital maksimal diisi oleh 2 elektron. Karena elektron valensi dari Si itu 2, maka anak panahnya ada 2. Jadi M itu sama dengan 0 karena panah terakhir berada di 0. Lalu bilangan spin atau dilambangkan dengan S sama dengan plus 1/2. Kenapa plus 1/2? Karena anak panahnya mengarah ke atas. Selanjutnya konfigurasi elektron dari sulfur atau S. S itu mempunyai nomor atom 16. Jadi S sama dengan Ne dengan nomor atom 10 ditambah 3s2, 3p4. N. Lalu N itu sama dengan 3. N itu menunjukkan kulit tempat terluar elektron berada. Kulit terakhir dari elektron konfigurasi elektron S itu adalah 3p4. Jadi N-nya sama dengan 3. Lalu L. L itu menunjukkan orbital. Jika orbitalnya berada di P, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 1. Lalu M. M itu bilangan magnetik. Kenapa di situ min 1? Karena panah terakhir itu berada di min 1. Kenapa anak panahnya 4? Karena elektron valensinya itu ada 4. Selanjutnya bilangan spin S atau dilambangkan dengan S. S sama dengan min 1/2. Kenapa min 1/2? Karena panah terakhir itu mengarah ke bawah. Jadi nilai S itu adalah min 1/2. Selanjutnya konfigurasi elektron dari kalsium atau Ca. Ca itu mempunyai nomor atom 20. Jadi Ca sama dengan Ar dengan nomor atom 18. Lalu 4s2. Selanjutnya N. N sama dengan 4 karena bilangan utamanya atau elektron terluarnya berada di 4. Lalu L. L-nya itu sama dengan 0 karena orbitalnya berada di S, maka bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Selanjutnya M. Bilangan magnetik. Bilangan magnetiknya itu sama dengan 0 karena elektron valensinya hanya ada 2. Jadi kemungkinannya hanya 1. Lalu bilangan spin atau S sama dengan plus 1/2 karena arah panahnya mengarah ke atas. Bye-bye.